Oke, kali ini kita bakal bedah sebuah analisis yang, wah, tajam banget. Soal masa depan Indonesia. Ini datangnya langsung dari salah satu kritikus paling vokal yang kita punya. Jadi, apa sih yang katanya bakal terjadi di bawah presiden baru kita? Yuk, kita langsung lihat aja. Nah, kita langsung aja ke intinya ya. Rocky Gerung ini, dia memulai analisisnya dengan sebuah klaim yang, wow, berani banget. Katanya, ambisi utama Pak Prabowo itu bukan cuma buat mimpin Indonesia loh, tapi untuk jadi pemimpin sosialis buat se-Asia. Coba bayangin, ini visi yang skalanya udah bukan lagi nasional, tapi regional. Tapi nah ini dia masalahnya. Gimana kalau timnya sendiri ternyata nggak ngerti misinya apa? Pertanyaan ini nih yang langsung ngebawa kita ke akar masalah menurut Gerung. Coba deh kita bayangin, kita punya rencana super besar, mimpi yang tinggi. Tapi orang-orang terdekat kita, tim kita sendiri, malah nggak nyambung. Nah ini kan jadi penghalang besar dari dalam. Oke, pertama kita coba pahami dulu visinya. Jadi menurut Gerung, Pak Prabowo ini mikirnya bukan cuma soal kebijakan sehari-hari yang praktis gitu aja, bukan. Dia tuh ngincernya sesuatu yang jauh lebih gede, sebuah konsep kepemimpinan negara yang dia sebut statecraftship. Nah, di sini kelihatan banget ada gap yang besar. Di satu sisi, ada aspirasi presiden soal statecraftship tadi, seni memimpin negara yang pakai visi, pakai filosofi. Tapi, di sisi lain, menurut sindiran Gerung, yang dihasilkan kabinetnya itu cuma statecraftship. Ini mainan kata-kata ya, tapi maksudnya dalam banget. Cuma sebatas contekan, transaksional, dangkal, bukan kepemimpinan yang sesungguhnya. Oke, visinya udah jelas. Sekarang, kita lihat apa hambatannya. Siapa sih tim yang seharusnya bisa ngejalanin visi segede ini? Nah, disinilah menurut Gerung letak masalah terbesarnya. Gerung ngasih angka yang jujur, bikin kaget, 70%. Coba bayangin, artinya 7 dari 10 menteri, menurut dia ya, itu nggak benar-benar paham jalan pikirannya Pak Prabowo. Ini bukan lagi gap kecil-kecilan, ini tuh jurang pemahaman yang dalam banget di lingkar kekuasaan. Dan dia nggak cuma ngomong secara umum loh, dia nunjuk contoh spesifik. Misalnya, dia memuji sosok kayak Wamen Veronica Tan yang dianggapnya paham soal ekonomi sosial yang fokus ke kesejahteraan manusia. Tapi di sisi lain, dia juga mengkritik tokoh-tokoh kayak Bahlil dan Purbaya. Menurut Gerung, mereka ini terlalu terjebak sama hal-hal teknis dan angka, tapi nggak ngelihat dampak sosial yang lebih luas dari sebuah kebijakan ekonomi. Jadi intinya tuh di sini. Kata Gerung, masalahnya itu bukan cuma soal skill teknis, bukan, ini lebih dalam lagi. Ini soal budaya di lingkar kekuasaan. Ada budaya takut buat nanya, budaya ABS alias asal bapak senang, yang ujung-ujungnya malah ngeblokir diskusi intelektual yang sehat, yang padahal penting banget. Terus pertanyaannya kok bisa sih budaya kayak gini muncul? Nah, uniknya menurut Gerung, penyebabnya justru datang dari gaya intelektual presidennya sendiri. Yuk kita coba lihat apa sih yang dia maksud dengan perang pikir ini. Jadi gini, kata Gerung, Pak Prabowo itu tumbuh di lingkungan yang sangat menghargai perang pikir. Maksudnya, sebuah budaya di mana ide terbaik itu lahir dari debat yang sengit, dari argumen yang tajam. Jadi sebenarnya, beliau itu nggak mau dikelilingi orang yang cuma iya-iya aja. Dia justru pengen idenya itu diuji, ditantang, didebat. Tapi, ironisnya, keinginan buat debat ini malah menciptakan semacam lingkaran setan yang bahaya. Coba kita lihat alurnya. Presiden pengen ada debat. Tapi menterinya entah terlalu takut atau emang nggak mampu, hasilnya apa? Ya presidennya jadi berhenti nanya. Ujung-ujungnya, dia terpaksa jalan sendiri, jadi apa yang disebut one-man show, semua beban negara dipikul sendirian. Nah, kalau seorang pemimpin udah jadi one-man show, apa akibatnya? Menurut Gerung, dampaknya bakal terasa banget di kebijakan ekonomi, yang dia istilahkan Prabonomics. Dan disinilah katanya letak bahaya yang sesungguhnya. Jadi masalahnya gini. Pemerintah kan punya banyak banget program populis yang mau dijalanin ya. Ada makan siang gratis, perumahan rakyat, dan macam-macam lagi. Nah, semua program ini tuh kayak balon udara yang pengen terbang tinggi. Tapi sayangnya, terikat sama satu jangkar yang berat banget. APBN, anggaran negara kita yang terbatas. Nah, di titik inilah Gerung melempar pertanyaan yang paling penting dan paling bikin khawatir. Terus gimana kalau uangnya benar-benar habis? Pemerintah mau ngambil langkah apa? Dan jawaban dari pertanyaan ini menurut Gerung sangat-sangat berbahaya. Dia ngasih peringatan soal skenario yang mungkin kedengarannya ekstrim banget, yaitu hostile takeover atau pengambil alihan paksa. Maksudnya apa?
Artinya, pemerintah bisa jadi akan menasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta buat danain program-programnya. Ini sebuah langkah yang, kalau beneran terjadi, bakal bikin guncangan hebat di seluruh ekonomi kita. Dan ini, kata Gerung, kayak efek domino. Strategi ini bisa memicu rentetan bencana, modal bakal kabur ke luar negeri, ketegangan sosial bisa meledak, dan kepercayaan investor internasional bisa langsung anjlok. Ini bukan lagi soal kebijakan ekonomi biasa, tapi bisa jadi pemicu krisis yang jauh lebih besar. Semua ini, pada akhirnya, mengerucut ke satu titik paling kritis. Bahaya terbesar yang diramalkan Gerung, sebuah bangsa yang ada di ujung tanduk, di ambang gejolak sosial. Sambil mengutip analis lain, Gerung nunjuk satu indikator kunci, kelas menengah yang makin terhimpit sama tekanan ekonomi. Ketika sebuah keluarga udah mulai susah bayar cicilan, susah beli kebutuhan pokok, bahkan buat sekolahin anak, nah itu tandanya batas kesabaran sosial udah makin tipis. Untuk kondisi yang genting ini, Gerung ngasih sebuah nama yang unik banget dan sangat membumi. Sebuah istilah yang mungkin nggak akan kita dengar dari analis ekonomi manapun. Dia menyebutnya revolusi melon. Jadi, apa sih revolusi melon itu? Ini bukan demo yang diatur sama politisi. Bukan, ini katanya adalah pemberontakan emak-emak. Sebuah gerakan dari bawah yang lahir dari frustrasi di dapur. Coba bayangin, pemicunya itu bisa sesederhana ketika harga tabung gas LPG yang warnanya hijau kayak melon, itu udah nggak kebeli lagi. Itu pemicunya, kemarahan yang datang dari kebutuhan paling dasar. Jadi, pada akhirnya kita dihadapkan pada pertarungan klasik kan? Ambisi besar seorang pemimpin berhadapan langsung dengan realitas politik dan ekonomi yang, ya, nggak selalu manis. Menurut analisis tajam Rocky Gerung, pertanyaannya jadi bukan lagi apakah visinya akan berhasil, tapi lebih ke apakah fondasinya cukup kuat buat menopang visi sebesar itu? Atau jangan-jangan visi itu malah akan runtuh karena bebannya sendiri? Sepertinya cuma waktu yang bisa menjawabnya.